lanjutkan. Yang saya hormati dan saya muliakan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Republik Afrika Selatan, Bapak Mr. Muhammad Sirot Ferwito, beserta Ibu dan jajaran. Yang saya hormati dan kami banggakan rekan-rekan anggota Komite 4 DPD RI. Yang saya hormati Sekretariat Komite 4 DPD RI, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami memakai bahasa Indonesia sesuai aturan lembaga kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan halaman KJRI Kepton ini. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan aspirasi dan terima kasih kepada Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Republik Afrika Selatan beserta jajaran atas kesediaannya menerima kami pada pagi hari ini dari delegasi Komite 4 DPD RI Republik Indonesia, dan izinkan kami juga memperkenalkan delegasi rombongan kami yang hadir pada kegiatan studi referensi ini. Yang pertama adalah saya atas nama Sukriyanto, Wakil Ketua 1 Komite 4 DPD RI dari Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat. Pak Abdul Hakim, Wakil Ketua 3 Komite 4 dari Lampung. Yang ketiga adalah Muhammad Afnan Hadikusumo dari Yogyakarta. Yang keempat adalah Ibu Evi Zainal Abidin dari Jawa Timur. Ini dari semua provinsi. Yang kelima adalah TB Ali Ridho Azhari dari Banten. Ini masih bujangan. Yang keenam Bapak Lalu Suhaimi Ismi dari NTB. Beliau ini keponakannya yang di Dubes Turki, Bu. Yang ketujuh Ibu Justina Ismiati dari Kalimantan Tengah. Salam. Yang kedelapan adalah Ibu Asmi Hafid dari Kalimantan Utara. Yang kesembilan penyanyi kita Maya Romantir, Provinsi Sulawesi Utara. Dia nanti wajib menyumbangkan lagu. Yang ke-10 Bapak Ahmad Saifullah Malonda dari Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Yang ke-11 Bapak Tamsilindrung dari Sulawesi Selatan. Yang ke-12 adalah Pak Fadil Muhammad, Wakil Ketua MPR. Beliau masih dalam perjalanan, insya Allah nanti sore bergabung. Serta kami didampingi Sekretariat Komite 4 Ibu Diah Tri Irawati, terus Bapak Agustio Faisal Dohmi. Yang ketiga adalah Ibu Dr. Chandra Dewi. Yang keempat adalah Bapak Ikhlas Aprianto Sarip. Baik, inilah delegasi kami Bapak Ibu sekalian yang hadir dan alhamdulillah diterima oleh Bapak Konjen. Terima kasih Pak. Baik, tujuan dan niat kami hadir ke sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai alat kelengkapan DPD RI mempunyai lingkup tugas yang salah satunya adalah lembaga keuangan dan perbankan. DPD RI melalui Komite 4 akan menyusun undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang berkenaan dengan penjaminan. Sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir dan disambut sangat baik di Afrika Selatan, terkhusus di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kepton. Seperti yang kita ketahui, Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Terus negara ini kaya dengan bahan tambang, terutama bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, platinium, dan berlian, mempunyai sistem keuangan dan perundang-undangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Bursa sahamnya di Johannesburg begitu aktif sehingga pernah berada di urutan ke-10 terbesar di dunia. Bagi sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Afrika dan memiliki hubungan dagang yang baik dengan Eropa, bahkan menjadi pelabuhan perdagangan internasional di benua Afrika, dan seperti yang kita ketahui,
Afrika Selatan juga memiliki badan khusus, The Small Enterprise Fund Agency atau yang disingkat dengan SEFA, yang menyediakan produk dan layanan keuangan kepada UMKM untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan pembiayaan kredit langsung, penjaminan kredit, dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas UMKM. Bapak Konjen dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi. Terdapat 3 pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjaminan, penerima jaminan, dan terjamin. Dalam skema penjaminan ini, penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Jadi tujuan usaha penjaminan sebagaimana disebut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan ada beberapa hal. Yang pertama, menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong mendirikan usaha dan pemberdayaan usaha, khususnya usaha mikro kecil, menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional. Yang kedua, meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis. Yang keempat, peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor. Yang keenam, mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Yang terakhir adalah peningkatan tingkat inklusivitas keuangan nasional. Dari sudut pandang ekonomi, peran penjamin untuk meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melihat pengaruh badan khusus SEFA yang dimiliki Afrika Selatan terhadap penyediaan produk dan pelayanan keuangan kepada UMKM yang baik dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta beberapa urgensi yang telah saya sampaikan di awal. Maka kami dari Komite 4 DPD RI memilih negara Afrika Selatan sebagai salah satu fokus tujuan dalam mendukung penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ini, agar diperoleh masukan yang sangat berarti tentang berbagai substansi di dalam RUU tentang perubahan atas Undang-Undang tentang penjaminan. Dan ini mungkin nanti mohon mungkin pengantar dari Pak Konjen, penjelasan seperti apa sih UMKM di sini, seperti apa sih penjaminan di sini, sehingga mungkin kalau tidak ada halangan kami juga akan ke Factory Kai, Pak, akan ke sana, dan ada 3 pertemuan dengan pihak yang berkaitan dengan penjaminan, dan insya Allah kami mudah-mudahan dapat referensi untuk merubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ini tentang penjaminan, sehingga kami dalam merubah undang-undang ini tentu mempunyai kajian studi banding terutama di Afrika Selatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Konjen, mudah-mudahan